Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. So di konten kali ini teman-teman saya mau bahas 3 medal terbaru teman-teman. 2 medal event yaitu medalnya Sengs Bocil dan Bagi Bocil, dan 1 medal biasa yaitu medalnya Prime Relic. Let's go guys. Mari kita bahas. Nah oke guys, kita mulai dulu dari masing-masing fungsi trade-nya terlebih dahulu. Pertama fungsi trade medalnya Sengs Bocil. Fungsi trade-nya adalah saat kalian berada di dalam area bendera musuh, maka kalian akan mendapatkan pengurangan damage sebanyak 5%. Jadi damage yang kalian terima dari musuh akan berkurang sebanyak 5% kalau misalnya kalian berada di dalam area benderanya gitu, di area bendera musuh. Kemudian fungsi trade dari Bagi Bocil. Nah fungsi trade dari Bagi Bocil ini menarik guys ya, seru banget karena fungsi trade-nya adalah saat kalian melakukan perfect dodge ya, saat kalian berhasil melakukan perfect dodge, maka kalian akan mendapatkan tambahan kritikal sebanyak 90% dengan durasinya itu, durasi penambahan kritikal itu hanya selama 20 detik. Menurut saya itu lama guys ya, karena satu match di OPBR kan 3 menit, jadi durasi 20 detik menurut saya itu cukup lama gitu. Nah kemudian ada medalnya medal biasa, ini bukan medal event, medal biasa, medalnya Prime Relic guys ya. Fungsi trade-nya adalah saat kalian melakukan serangan knockback atau melakukan serangan yang bisa membuat musuh terpental, maka kalian akan mendapatkan tambahan darah atau recovery HP sebanyak 3% guys ya. Nah menurut pendapat saya teman-teman, 3 medal ini lebih cocok untuk dipakaikan ke attacker atau runner guys ya, ke char-char yang lebih dominan ngeras di area bendera musuh gitu ya. Bukan berarti defender gak ngeras di area bendera musuh gitu ya, kalau detik-detik terakhir atau mau war atau mau ngerusuh pasti mereka ada gitu, tapi ke char-char yang lebih dominan gitu guys ya. Attacker sama runner kan lebih dominan gitu guys ya, tapi kalau kalian pakai ke defender nggak worth it juga gitu. Ngapain pakai yang kayak gitu, mending kalian pakai yang reduce damage gitu guys ya, karena buat nahan bendera gitu kalau misalnya ada musuh mau fight gitu. Nah back to the topic lagi guys ya, kembali ke topik. Nah intinya medal ini teman-teman, kalau kalian pakai, kalian nggak boleh main safe guys ya, kalian nggak boleh main aman. Kenapa bang? Kita kembali lagi guys ya ke fungsi trade-nya. Pertama fungsi trade-nya Sengs Bocil itu kalian dapat pengurangan damage kalau misalnya kalian di dalam area bendera musuh, di dalam area bendera musuh guys ya, bukan di area bendera tim. Kemudian medalnya Bagi Bocil, kalau kalian perfect dodge kalian dapat tambahan kritikal. Terus medalnya Prime Relic itu kalian bakal dapat recovery HP kalau melakukan serangan knockback yang bisa membuat musuh terpental. Nah dari bunyi fungsi trade medalnya aja, ketiga medal ini dari bunyinya aja udah kelihatan banget kita bisa sama-sama sepakat kalau medal ini memang didesain untuk fight gitu guys ya. Jadi kalau kalian main terlalu safe, terlalu aman, medalnya itu kurang efektif gitu guys ya. Bukan gak efektif, tapi kurang efektif gitu guys ya. Nah pertanyaannya adalah, kira-kira medal ini cocok dipakaikan ke cara yang mana bang? Menurut saya teman-teman, tentu sesuai temanya, medal event ini lebih cocok, lebih worth it untuk ke Prime Relic sendiri guys ya. Karena seperti yang kita tahu bersama, dan saya rasa kalian setuju dengan saya, kalau misalnya Relic ini dia attacker yang berkedok runner gitu guys ya. Tulisan dan rollnya doang di game runner gitu, tapi kita berasa kayak aura-auranya, damage-nya itu attacker guys ya. Bahkan orang-orang kalau pakai Prime Relic, saya kalau ketemu user-user Prime Relic di League Battle ya, beberapa hari kebelakang ini ya, mereka itu justru nggak mau ngambil bendera cuy, malah sibuk-sibuk fight guys ya. Padahal bendera-bendera tim saya itu nggak dijagain gitu, tapi tim musuh yang punya Prime Relic itu mereka malah sibuk fight gitu guys ya. Jadi saya rasa bahwa ini Prime Relic ini kayak attacker guys ya, dia attacker tapi berkedok runner aja gitu. Nah tentu teman-teman ya, selain Prime Relic juga ada beberapa cara yang bisa pakai medal ini guys ya, yaitu Zoro Dress, Yongdovi guys ya, karena ada kritikalnya guys ya kalau misalnya perfect dodge gitu. Tentu cara-cara yang kuat punya kritikal bisa worth it juga ya kalau kalian pakai set medal ini guys ya. Tapi ini masih ada tapinya, yaitu tapinya itu adalah tag medalnya guys ya. Tag medalnya itu menurut saya untuk seorang attacker dan runner itu terlalu sedikit guys ya. Tag yang aktif itu kalau misalnya kalian pakai dua medal dalam satu set, maka tag yang aktif itu per efeknya itu hanya 2 guys. Misalnya kalian pakein Sengs Bocil dan Bagi Bocil, itu tag yang aktif hanya 2, yaitu Chill dan Roger Pirates.
Itu tag yang aktif hanya 2 itu guys. Tapi kalau misalnya kalian pakai 3 medal dalam satu set, maka tag yang aktif trio efeknya yaitu satu doang, yaitu Roger Pires guys ya, karena Prime Relic nggak punya tag shield atau iya nggak punya tag shield guys ya. Jadi kurang bagus untuk attacker dan runner kalau tagnya hanya sedikit itu guys ya. Makanya saya nggak tahu ya, mungkin kalian sama tuh atau enggak guys ya. Yang jelas saya itu kalau ke push league battle ya selalu ketemu Prime Relic, dan mereka nggak, kebanyakan ya, nggak semua guys ya, tidak semua, tapi kebanyakan mereka itu justru nggak pakai set medal seperti ini guys ya. Saya rasa itu apa ya, mereka bisa sadar juga gitu bahwasanya medal itu kurang worth it gitu guys. Tag medalnya dikit tapi fungsi trade-nya bagus gitu ya. Secara fungsi trade-nya bagus gitu kalau di tag medal doang. Dan satu kekurangannya juga, dibanding medal-medal lama, tentu orang pasti akan pilih medal-medal lama guys ya. Doflamingo, Laudres Dressrosa, Lulau, siapa lagi, Lucy, Big Mom Char X, mereka pasti akan lebih pilih itu untuk runner gitu. Dan attacker pun sama gitu, mereka pasti akan pilih set medal trio Boa Hancock, set medal Lulau, set medal Katakuri plus Big Mom Defender ya, yang ada recovery HP plus ada increase damage kalau misalnya 1 lawan 1. Mereka pasti pilih set medal seperti itu guys ya, dibanding set medal ini. Jadi ini bagus ya guys ya, kesimpulannya set medal ini secara fungsi bagus gitu, tapi kalah dengan kalah di tag, dan kalah dengan kalau misalnya kita bandingkan dengan set medal yang lama, itu masih kalah guys ya. Tapi untuk kalian yang masih baru main atau misalnya akun kalian itu masih kecil dan kalian gak punya medal, banyak medal, ya kalian bisa pakai guys ya. It's okay, kalian gaskan aja guys. Nah oke guys, sampai di sini aja konten kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian guys ya. Saya harap ini bisa membantu kalian dan bisa kalian jadikan pertimbangan kalau misalnya kalian mau menggunakan set medal ini guys ya. Kalau kalian mau pakai gak jadi masalah, karena setiap set medal tergantung visi permainan si player tersebut guys ya. Thanks for watching this video, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini, dan sampai ketemu di konten selanjutnya, and stay santun.